Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam sejarah umat manusia, perang dunia tidak pernah datang dengan pengumuman besar di hari pertamanya. Tidak ada surat kabar yang pada pagi hari langsung menulis, hari ini perang dunia dimulai. Tak ada pemerintah yang secara terbuka berkata, mulai hari ini dunia memasuki zaman kehancuran. Yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang tetap pergi bekerja, pasar tetap buka, anak-anak tetap pergi ke sekolah, kapal-kapal tetap berlayar. Para pemimpin masih berbicara tentang diplomasi, perundingan, dan stabilitas. Namun bertahun-tahun kemudian, ketika kota-kota telah berubah menjadi puing, ketika jutaan nyawa telah hilang, ketika peta dunia telah berubah, barulah manusia menoleh ke belakang dan menyadari satu hal yang mengerikan. Ternyata hari itu adalah awal dari segalanya. Hari ini, kekhawatiran serupa kembali muncul. Dua tokoh besar dunia yang selama puluhan tahun mempelajari pola kekuasaan, perang, ekonomi, dan runtuhnya tatanan global, mengeluarkan peringatan yang membuat banyak orang merinding. Mereka adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, dan Robert Pepys, pakar strategi perang yang selama lebih dari 2 dekade memberikan analisis kepada Gedung Putih Amerika Serikat. Keduanya datang dari dunia yang berbeda. Dalio membaca dunia melalui siklus ekonomi, utang, mata uang, dan naik turunnya imperium. Pep membaca dunia melalui strategi perang, kampanye pengeboman, simulasi konflik, dan kegagalan militer dalam memaksa negara lain menyerah. Namun kesimpulan mereka bertemu di satu titik yang sama. Dunia sedang bergerak menuju konflik besar yang jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Dan menurut narasi yang berkembang dalam naskah ini, titik ledaknya terjadi pada 28 Februari 2026. Tanggal itu digambarkan sebagai hari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Iran. Serangan itu bukan sekadar operasi terbatas. Targetnya bukan hanya fasilitas militer, bukan hanya gudang senjata, bukan hanya pusat komando. Target utamanya adalah jantung kekuasaan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam satu malam, pesawat pembom siluman, jet tempur generasi terbaru, drone serang, dan rudal jelajah menghantam Iran dari berbagai arah. Menurut naskah ini, Ali Khamenei tewas dalam serangan tersebut bersama sejumlah anggota keluarga dan puluhan pejabat tinggi Iran lainnya. Menteri Pertahanan Iran, Komandan Garda Revolusi, serta sedikitnya 40 tokoh penting negara itu juga disebut menjadi sasaran. Jika benar terjadi, ini bukan lagi serangan militer biasa. Ini adalah upaya pemenggalan pusat kekuasaan sebuah negara. Namun sejarah berulang kali menunjukkan, membunuh seorang pemimpin tidak selalu membunuh sebuah rezim. Kadang, yang terjadi justru sebaliknya. Kematian pemimpin dapat menjadi bahan bakar kemarahan nasional. Rakyat yang sebelumnya terpecah bisa tiba-tiba bersatu. Kelompok-kelompok yang sebelumnya saling curiga bisa menemukan musuh bersama. Dan negara yang tadinya diharapkan runtuh justru berubah menjadi lebih keras, lebih berbahaya, dan lebih sulit dikendalikan. Itulah yang disebut Robert Pepys sebagai jebakan eskalasi. Dari sekutu dekat menjadi musuh bebuyutan. Sebelum memahami ledakan konflik Iran-Israel hari ini, kita harus kembali jauh ke belakang. Anehnya, dua negara yang kini digambarkan seolah ingin saling menghapus dari peta dunia, dahulu pernah memiliki hubungan yang sangat dekat. Iran dan Israel bukan selalu musuh. Bahkan, pada masa tertentu, keduanya adalah sekutu paling penting di Timur Tengah. Akar hubungan itu bahkan bisa ditarik hingga lebih dari 2500 tahun lalu. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia baru menyerbu Yerusalem. Bait suci dihancurkan. Banyak orang Yahudi ditawan dibawa ke Babilonia. Bagi bangsa Yahudi, ini adalah salah satu tragedi paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Namun pada tahun 539 sebelum Masehi, seorang raja Persia bernama Kores Agung menaklukkan Babilonia. Setelah berkuasa, ia mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke tanah air mereka. Bahkan, ia membantu mereka membangun kembali bait suci. Persia itulah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Karena tindakan itu, Kores Agung dikenang dalam sejarah Yahudi sebagai penyelamat. Ia bahkan disebut dalam Alkitab sebagai Raja Non-Yahudi yang mendapat kedudukan istimewa.
Disinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai utang sejarah. Selama ribuan tahun, memori itu tidak sepenuhnya hilang. Lalu waktu bergerak cepat ke abad ke-20. Pada era 1970-an, hubungan Iran dan Israel berada pada titik yang sangat dekat. Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi adalah sekutu barat. Israel membutuhkan energi dan dukungan strategis di kawasan. Amerika Serikat membutuhkan dua kekuatan ini untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Iran memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel. Penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Teheran berlangsung secara rutin. Badan Intelijen Israel, Mossad, membantu melatih polisi rahasia Iran, Safak. Kedua pihak bertukar informasi intelijen. Kedua pihak bekerja sama secara diam-diam. Kedua pihak melihat diri mereka berada di sisi yang sama dalam peta kekuasaan regional. Pada tahun 1977, hubungan itu bahkan masuk ke tahap yang lebih sensitif, kerjasama rudal. Iran disebut memberikan minyak senilai 280 juta dolar AS, sementara Israel memberikan desain rudal balistik Jericho 1. Tidak berhenti di situ, keduanya juga merancang pengembangan rudal baru berbasis Jericho 1 dengan jangkauan sekitar 1.500 km dan kemampuan membawa hulu ledak nuklir. Yang paling simbolis adalah nama yang disiapkan Iran untuk rudal itu, Cyrus the Great, Kores Agung. Nama itu bukan sekedar nama, itu pesan sejarah. Seolah Iran berkata kepada Israel, "Jangan lupa, ketika leluhur kalian menjadi tawanan di Babilonia, Persialah yang membebaskan mereka." Namun dalam geopolitik, sejarah dan kenangan sering kalah oleh kepentingan. Amerika dan kunci nuklir Iran. Bagian paling ironis dari seluruh kisah ini adalah peran Amerika Serikat. Hari ini, Amerika selalu menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun jika sejarah program nuklir Iran ditelusuri, fondasi awalnya justru tidak bisa dipisahkan dari bantuan Amerika dan negara-negara Barat. Pada masa Perang Dingin, Amerika menerapkan strategi yang dikenal sebagai Twin Pillars Policy di Timur Tengah. Dua pilar utama itu adalah: 1. Iran sebagai kekuatan militer utama di kawasan Teluk Persia. 2. Arab Saudi sebagai penjaga stabilitas minyak dunia. Sementara Israel menjadi sekutu strategis yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh Soviet dan negara-negara Arab yang bermusuhan. Dengan strategi ini, Amerika membuka akses besar kepada Iran. Iran membeli jet tempur F-14 Tomcat dari Amerika. Saat itu, selain Amerika Serikat sendiri, hanya Iran yang memiliki jet tempur tersebut. Iran juga memperoleh tank tempur, helikopter serang, dan berbagai sistem militer modern. Namun yang paling penting adalah teknologi nuklir. Pada tahun 1967, Amerika membangun reaktor nuklir riset di Universitas Teheran. Pada tahun 1975, Massachusetts Institute of Technology atau MIT membuka program pelatihan bagi para insinyur nuklir Iran. Dengan kata lain, generasi awal ilmuwan nuklir Iran banyak dibentuk melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dan Barat. Masalahnya, teknologi nuklir memiliki dua wajah. Hari ini ia bisa disebut energi damai. Besok dengan perubahan tertentu, ia bisa menjadi jalan menuju senjata paling menghancurkan di dunia. Amerika pada masa itu percaya bahwa Iran berada di bawah kendali Shah yang pro-Barat. Selama Shah tetap berkuasa, Iran dianggap sebagai sekutu aman. Namun sejarah tidak pernah menjamin kekuasaan seseorang akan berlangsung selamanya. Memberi kunci itu mudah, mengambilnya kembali jauh lebih sulit. 1979, revolusi yang membalik semua peta. Pada tahun 1979, Iran meledak dalam sebuah revolusi besar. Revolusi Islam menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Kekuasaan beralih kepada Ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran berubah dari sekutu Amerika menjadi salah satu musuh paling keras Washington. Slogan baru pun menggema, "Hancurkan setan besar." Yang dimaksud adalah Amerika Serikat. Hancurkan setan kecil, yang dimaksud adalah Israel. Sejak saat itu, hubungan Iran dengan Amerika dan Israel berubah total. Namun geopolitik tidak pernah hitam putih. Meski secara terbuka saling memusuhi, jalur-jalur rahasia tetap ada. Pada era 1980-an,
muncul skandal besar yang dikenal sebagai Iran Contra. Dalam skandal ini, terjadi transaksi senjata rahasia yang melibatkan Amerika, Iran, dan jaringan kepentingan tertentu. Peristiwa itu membuktikan satu hal. Dalam politik internasional, musuh di depan kamera belum tentu musuh di belakang meja. Retorika bisa keras, slogan bisa membakar emosi, namun di balik pintu tertutup, kepentingan sering berbicara lebih kuat daripada ideologi. Mengapa hubungan ini akhirnya hancur total? Hubungan Iran, Israel, dan Amerika berubah menjadi jalan buntu karena satu alasan utama. Musuh bersama mereka menghilang. Pada tahun 1988, perang Iran-Irak berakhir. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Ketika Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman utama, kebutuhan untuk menjaga hubungan ambigu antara Iran, Israel, dan Amerika ikut melemah. Israel mulai melihat Iran sebagai ancaman langsung. Iran dituduh mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang memusuhi Israel. Di sisi lain, Iran memandang Israel sebagai perpanjangan tangan Amerika di Timur Tengah. Kecurigaan tumbuh, permusuhan mengeras, luka lama bercampur dengan konflik baru. Akhirnya, dua negara yang dahulu pernah saling membutuhkan berubah menjadi dua kutub yang saling mengincar. Serangan 28 Februari 2026 dan kesalahan perhitungan besar. Menurut naskah ini, pada 23 Februari 2026, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, memberitahu Donald Trump bahwa Ali Khamenei dan para jenderalnya akan berkumpul di Teheran. Informasi itu dianggap sebagai kesempatan langka. Jika Khamenei dan lingkaran inti kekuasaan Iran berhasil dilenyapkan, maka rezim Iran mungkin akan goyah. Rakyat Iran mungkin akan bangkit. Sistem teokrasi yang telah berkuasa selama 47 tahun mungkin akan runtuh. Setidaknya, itulah perhitungannya. 5 hari kemudian, pada 28 Februari 2026, serangan itu dilakukan. Namun kenyataan tidak berjalan sesuai skenario. Alih-alih runtuh, Iran justru mengeras. Setelah Khamenei tewas, putranya Mojtaba Khamenei naik menggantikan posisi kekuasaan. Pemerintahan baru tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, Iran melancarkan balasan besar-besaran. Serangan diarahkan bukan hanya ke Israel, tetapi juga ke berbagai wilayah dan negara yang dianggap bagian dari jaringan kepentingan Amerika di kawasan, termasuk Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Lalu Iran mengambil langkah yang mengguncang dunia. Selat Hormuz ditutup. Ini bukan sekadar penutupan jalur laut. Ini seperti seseorang menekan leher ekonomi global. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jalur ini adalah salah satu nadi paling penting dalam sistem energi internasional. Ketika jalur ini terganggu, bukan hanya harga minyak yang naik, biaya pengiriman naik, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga barang elektronik naik. Industri penerbangan terpukul, rantai pasok global tersendat. Dunia modern tidak hidup dalam ruang terpisah. Satu krisis di satu selat sempit bisa mengguncang meja makan, ponsel, listrik, dan pekerjaan jutaan orang di berbagai negara. Robert Pape dan ramalan yang menjadi kenyataan. Pada 12 Maret 2026, Robert Pape diwawancarai dalam sebuah podcast populer. Ia bukan peramal, ia bukan komentator politik sensasional. Ia adalah peneliti yang selama puluhan tahun mempelajari kampanye pengeboman udara dalam 100 tahun terakhir. Kesimpulannya sangat penting. Pengeboman udara hampir tidak pernah cukup untuk memaksa sebuah negara menyerah. Bom bisa menghancurkan bangunan, bom bisa membunuh pemimpin, bom bisa melumpuhkan fasilitas militer. Namun bom jarang sekali bisa menghancurkan kehendak politik sebuah bangsa. Inilah inti peringatan Pape. Menurutnya, perang sering masuk ke dalam pola yang sama. 1. Pihak penyerang percaya serangan udara akan menyelesaikan masalah. 2. Pihak yang diserang tidak menyerah, justru semakin marah. 3. Serangan berikutnya menjadi lebih besar. 4. Target bergeser dari fasilitas ke rezim. 5. Jika rezim tidak runtuh, muncul tekanan untuk perang darat. 6. Ketika korban mulai jatuh, mundur menjadi semakin sulit. Inilah yang ia sebut escalation trap atau jebakan eskalasi.
PEP mengajukan 4 prediksi besar. Pertama, perang tidak akan cepat berakhir. Kedua, rakyat Iran tidak akan menggulingkan pemerintah. Ketiga, Selat Hormuz akan dijadikan senjata. Keempat, dominasi Amerika akan mulai terguncang. Menurut naskah ini, semua prediksi tersebut mulai terlihat satu persatu. Dan yang paling mengerikan, PEP memperingatkan adanya prediksi kelima. Konflik ini bisa menyeret dunia ke tahap yang jauh lebih berbahaya. 4 tahap jebakan eskalasi. Tahap pertama, pengeboman. Tahap pertama adalah pengeboman fasilitas strategis. Dalam konteks Iran, tahap ini disebut telah dimulai sejak Juni 2025 ketika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Banyak pihak saat itu mengira masalah telah selesai karena fasilitas-fasilitas penting Iran berhasil dihantam. Namun PEP mengajukan pertanyaan sederhana. Jika fasilitas nuklir benar-benar hancur total, mengapa Amerika masih perlu bernegosiasi dengan Iran? Jawabannya mengkhawatirkan, karena material inti nuklir kemungkinan tidak ditemukan. Ada dugaan bahwa sebelum serangan dilakukan, Iran telah memindahkan bahan pengayaan uranium dari fasilitas-fasilitas utama. Artinya, serangan terlihat berhasil di permukaan, tetapi inti masalah masih selamat. Tahap kedua, pergantian rezim. Ketika pengeboman tidak menyelesaikan masalah, tekanan berikutnya adalah mengganti pemerintahan. Inilah yang digambarkan terjadi pada 28 Februari 2026. Serangan diarahkan ke pusat kekuasaan Iran. Khamenei tewas. Puluhan pejabat tinggi menjadi korban. Amerika dan Israel berharap rezim akan runtuh. Namun hasilnya justru sebaliknya. Rezim tidak runtuh, Iran tidak menyerah, pemimpin baru muncul, balasan militer dilancarkan, Selat Hormuz ditutup. Dan yang paling penting, material nuklir masih mungkin belum ditemukan. Tahap ketiga, perang darat. Jika serangan udara gagal dan pergantian rezim gagal, maka pilihan berikutnya adalah masuk langsung ke daratan. Namun Iran bukan negara kecil. Wilayahnya luas, medannya sulit, nasionalismenya kuat, jaringan militernya berlapis. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa invasi darat ke negara seperti ini bisa berubah menjadi perang panjang yang menguras darah, uang, dan legitimasi politik. PEP menyebut beberapa jalur masuk yang mungkin. Dari Pakistan, hampir tidak mungkin. Dari Afghanistan, Amerika sudah mundur. Dari Azerbaijan, risikonya sangat besar. Maka opsi yang tersisa adalah operasi amfibi melalui kawasan sekitar Selat Hormuz. Namun begitu perang darat dimulai, spiral baru akan terbentuk. Saat tentara mulai tewas, pemerintah sulit mundur. Jika mundur, kematian sebelumnya akan terasa sia-sia. Maka perang dilanjutkan. Korban bertambah, tekanan publik berubah. Pemerintah semakin terikat pada perang yang awalnya ingin diselesaikan dengan cepat. Inilah lingkaran kematian dalam politik perang. PEP bahkan memperkirakan kemungkinan konflik masuk ke tahap perang darat bisa mencapai 75%. Tahap keempat, pilihan yang lebih berbahaya. Anehnya, menurut PEP, perang darat bukan skenario paling buruk. Skenario yang lebih berbahaya adalah ketika Amerika tidak melakukan invasi, tetapi Iran tetap bertahan, tetap menguasai Selat Hormuz, tetap mengembangkan kapasitas nuklir, dan semakin dekat dengan Rusia serta China. Dalam skenario itu, Iran tidak hanya menjadi negara yang bertahan dari serangan, Iran bisa berubah menjadi kekuatan besar keempat dalam sistem global. 3 kartu as Iran. Iran memiliki 3 kartu utama. 1. Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur sempit, tetapi dampaknya raksasa. Sekitar 20% hingga 21% minyak dunia melewati jalur ini. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan banyak negara Asia sangat bergantung pada energi yang melewati kawasan tersebut. Siapa yang bisa mengganggu Selat Hormuz bisa mengguncang ekonomi global. 2. Ambisi nuklir. Semakin Iran diserang, semakin kuat alasan mereka untuk memiliki senjata nuklir. Dari sudut pandang Iran, pelajarannya sederhana. Ukraina menyerahkan senjata nuklir, lalu diserang Rusia. Korea Utara memiliki senjata nuklir, lalu tidak mudah disentuh. Maka pertanyaannya menjadi sangat mengerikan. Jika Anda adalah pemimpin Iran, apa yang akan Anda pilih? Inilah ironi terbesar dunia modern.
senjata paling mematikan justru dianggap sebagai alat bertahan hidup. 3. Aliansi strategis. Iran memiliki posisi energi yang sangat penting. Rusia juga merupakan kekuatan energi besar. Jika keduanya bekerja sama lebih erat, mereka bisa memengaruhi lebih dari 30% energi global. Dalam dunia yang sangat bergantung pada minyak, gas, dan jalur laut, ini bukan sekadar aliansi militer. Ini adalah kekuatan untuk menekan ekonomi dunia. Dampak terhadap dunia tidak ada yang benar-benar aman. Banyak orang mungkin berpikir bahwa perang di Timur Tengah hanya urusan negara-negara besar. Namun dalam dunia modern, tidak ada konflik besar yang benar-benar jauh. Jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya bisa menjalar kemana-mana. Teknologi. Korea Selatan memproduksi sekitar 60% drum dunia. Industri ini membutuhkan pasokan helium, dan sebagian besar helium yang digunakan Korea Selatan berasal dari Qatar. Jalur pasokan itu sangat bergantung pada stabilitas kawasan Teluk. Jika Selat Hormuz terganggu, industri chip bisa ikut terpukul. Artinya, perang di Timur Tengah bisa berdampak pada ponsel, komputer, server, pusat data, kendaraan listrik, hingga industri kecerdasan buatan. Pangan. Pupuk juga sangat bergantung pada energi dan jalur distribusi global. Jika pasokan terganggu, biaya produksi pangan naik. Negara-negara besar seperti India bisa terdampak. Dalam skenario terburuk, kelangkaan pupuk dapat memicu penurunan produksi pangan. Yang awalnya terlihat seperti perang minyak, akhirnya bisa berubah menjadi krisis makanan. Ekonomi. Ekonom Steve Keen menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi global sangat terkait dengan energi. Ketika energi terganggu, semua ikut terganggu. Transportasi naik, produksi naik, harga barang naik, inflasi meningkat, daya beli turun, pasar keuangan bergejolak. Krisis yang dimulai di Selat Hormuz bisa berakhir di dompet masyarakat biasa. Mengapa dampaknya belum langsung terasa? Menurut naskah ini, dampak penuh belum langsung terlihat karena sistem global memiliki jeda. Kapal tanker yang sudah berangkat masih dalam perjalanan, cadangan minyak masih tersedia, negara-negara masih bisa memakai stok lama, pasar masih mencoba menebak apakah krisis ini sementara atau akan berlangsung lama. Namun jika gangguan berlangsung terus-menerus, dampak sebenarnya baru akan terasa setelah pasokan lama habis. Di Asia, beberapa negara berada dalam posisi sangat rentan. Jepang dan Korea Selatan sangat bergantung pada minyak dari kawasan Teluk. Taiwan disebut bergantung sekitar 60% pada minyak dan sepertiga kebutuhan gasnya dari jalur terkait. Cadangan minyak mungkin masih cukup untuk sekitar 120 hari, tetapi cadangan gas jauh lebih pendek. Jika tekanan terus berlanjut, tanda-tanda awal bisa muncul. Orang mulai panik membeli bensin, harga energi naik perlahan, maskapai mengurangi penerbangan, industri mengurangi produksi, dan pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan darurat. Dan semua itu bisa menjadi permulaan dari krisis yang lebih besar. Ray Dalio, Siklus Besar Menuju Perang. Sementara Rabat Pep membaca perang dari sudut strategi militer, Ray Dalio membaca dunia dari siklus sejarah. Menurut Dalio, imperium biasanya mengikuti pola bangkit, mencapai puncak, melemah, lalu runtuh. Tanda-tanda pelemahan itu biasanya terlihat dari beberapa hal. Sistem utang membengkak, kesenjangan sosial meningkat, konflik politik dalam negeri memburuk, kepercayaan pada mata uang menurun, dan persaingan antar negara besar semakin tajam. Dalio melihat dunia hari ini memiliki kemiripan dengan masa menjelang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ia membandingkan situasi saat ini dengan periode 1913 hingga 1914 dan 1938 hingga 1939. Artinya, dunia belum tentu sudah berada dalam perang total, namun tanda-tanda menuju ke sana mulai tampak. Yang lebih mengkhawatirkan, Dalio juga menyoroti risiko konflik di Selat Taiwan. Menurut naskah ini, kemungkinan perang di kawasan Taiwan disebut berada di kisaran 30% hingga 40% dengan puncak risiko sekitar tahun 2028. Jika Timur Tengah terbakar, Eropa tidak stabil, dan Asia Timur ikut memanas, maka dunia bisa masuk ke dalam struktur konflik berlapis. Bukan satu perang besar yang langsung diumumkan, tetapi serangkaian konflik yang saling terhubung, saling memperkuat, dan akhirnya menyeret banyak negara ke dalam pusaran yang sama.
Penutup, semoga 28 Februari 2026 tidak menjadi awal yang kelak disesali. Sejarah selalu terasa jelas setelah semuanya terjadi. Pada tahun 1914, orang mungkin hanya melihat pembunuhan seorang putra mahkota. Namun kemudian, itu menjadi jalan menuju Perang Dunia I. Pada tahun 1938, orang mungkin hanya melihat satu perjanjian politik. Namun kemudian, itu menjadi pembuka jalan menuju Perang Dunia II. Hari ini, kita mungkin melihat konflik Iran-Israel sebagai satu lagi krisis Timur Tengah. Kita mungkin melihat penutupan Selat Hormuz sebagai tekanan energi sementara. Kita mungkin melihat peringatan Ray Dalio dan Robert Pape sebagai analisis yang terlalu gelap. Namun sejarah mengajarkan satu hal, bencana besar seringkali tidak terlihat besar pada hari pertamanya. Ia datang sebagai berita singkat, ia datang sebagai operasi militer terbatas, ia datang sebagai perundingan yang gagal, ia datang sebagai jalur laut yang ditutup, ia datang sebagai harga minyak yang naik. Ia datang sebagai satu keputusan yang dianggap rasional oleh para pemimpin, tetapi kemudian membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Karena itu, pertanyaan terpenting hari ini bukan hanya apakah Perang Dunia akan benar-benar terjadi. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah, apakah manusia cukup sadar untuk membaca tanda-tandanya sebelum terlambat? Apakah para pemimpin dunia masih mampu menahan diri? Apakah diplomasi masih punya ruang? Apakah kepentingan ekonomi global masih bisa mengalahkan dorongan balas dendam? Apakah manusia belajar dari sejarah atau justru sedang mengulanginya dengan wajah baru? Harapannya, suatu hari nanti ketika dunia menoleh ke belakang, tanggal 28 Februari 2026 tidak akan dikenang sebagai hari pertama menuju Perang Dunia Ketiga. Semoga tanggal itu hanya menjadi peringatan, bukan awal kehancuran. Bukan bab pertama dari perang yang akan membuat generasi mendatang bertanya, mengapa manusia tidak berhenti ketika masih punya kesempatan? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.